Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di materi kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan dalam pembelajaran yang ke-1. Mari anak-anak belajar yang semangat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Anak-anak, halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini mari kita baca, kita simak percakapan antara ayah dan Siti. Siti bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman," jawab ayah. "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" tanya Siti. "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air," jawab ayah. Lalu ayah berkata lagi, "Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." "Kapan kita harus menyiram tanaman?" tanya Siti lagi kepada ayah. "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" tanya ayah kepada Siti. Nah, Siti menjawab, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita jadi tahu ya, untuk merawat tanaman itu perlu diberi pupuk dan disiram setiap hari. Kita itu harus menyayangi tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Anak-anak, coba kalian diskusikan dengan temanmu. Diskusikan pernyataan di bawah ini ya. Warnai lambang tersenyum ini jika pernyataan sesuai percakapan. Dan warnai lambang cemberut ya pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Di sini ada tabel seperti ini anak-anak. Nomor 1, yang tabel pertamanya. Aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Apakah kalian menemukan kalimat tanya pada percakapan tadi? Ya, ada kalimat tanya. Berarti kita tersenyum ya. Nih, Ibu tandai ya, yang gambarnya tersenyum. Lalu, yang berikutnya. Aku menemukan 5 kata tanya pada percakapan. Apakah kalian menemukan minimal 5 kalimat tanya pada percakapan tadi? Tidak ya anak-anak, tidak sampai 5 kalimat tanya. Jadi, Ibu tandai ya yang gambarnya marah atau cemberut. Lalu berikutnya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah? Iya anak-anak,
kalimat tanya itu harus diawali dengan kata tanya, yaitu apa, kapan, apakah, siapa, mengapa, bolehkah, lalu bagaimana, mengapa, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ibu tandai ya, yang gambarnya tersenyum, kasih tanda karena ini jawabannya iya. Lalu yang berikutnya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, ibu tandai ya, yang gambarnya tersenyum ya. Nah, tanda tanya itu seperti ini ya. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Yang gambarnya seperti di bawah ya anak-anak. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Misalnya, ini misalnya kalimat tanya ya. Siapa namamu? Misalnya lagi, di mana rumahmu? Berapa nomor teleponmu? Misalnya seperti itu. Jadi ada intonasi yang berbeda. Berbeda dengan kalimat pemberitahuan ya anak-anak. Nah, kata tanya itu ada apa, mengapa, siapa, lalu bagaimana, berapa, kapan, di mana, dan banyak lagi ya. Nah, anak-anak, kalian bisa pelajari satu persatu tentang kata-kata tanya. Contohnya ya, kata apa. Apa itu atau kata apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Contohnya, contoh kalimatnya ya. Apa yang kamu bawa? Itu contohnya dari kata apa. Yang kedua, mengapa? Mengapa itu biasanya untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, mengapa kamu tidak sekolah kemarin? Itu contoh kalimatnya ya. Lalu kata siapa. Siapa itu untuk menanyakan nama orang. Siapa namamu? Nah, itu contoh kalimatnya. Lalu bagaimana? Kata bagaimana itu untuk menanyakan cara. Misalnya contoh kalimatnya, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, itu contohnya. Dan lain sebagainya ya. Anak-anak, buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Misalnya, apa yang sedang kamu lakukan, Siti? Nomor 2, siapa yang menemanimu belajar setiap hari, Beni? Nomor 3, mengapa kamu tidak sarapan pagi, Edo? Itu
itu menggunakan kata mengapa. Lalu yang berikutnya, bagaimana hasil ulanganmu, Ani? Itu menggunakan kata tanya bagaimana. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk kemasan dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kilogram, ada 2 kilogram, ada 5 kilogram, dan ada yang 10 kilogram. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram di toko tanaman. Hanya tersedia satu kemasan 10 kilogram. Ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kilogram ya. Nah, untuk mendapatkan pupuk sebanyak 20 kilogram, karena tadi yang tersedia di toko itu hanya kemasan pupuk yang 10 gram. Maka ayah Siti harus membeli berapa kantong pupuk supaya dapat 20 kilogram. Di sini kita akan menjumlahkan satu kantong pupuk yang beratnya 10 kilogram ditambah satu kantong pupuk lagi yang jumlahnya 10 kilogram. Kalau 10 kilogram ditambah 10 kilogram sama dengan 20 kilogram. Jadi, jika ayah Siti ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilogram, harus membeli 2 kantong pupuk yang beratnya 10 kilograman ya. Anak-anak, masih ingatkah tentang membandingkan berat benda? Ya, kita pelajari bersama-sama tentang membandingkan berat benda ya. Membandingkan berat benda artinya membandingkan benda itu lebih berat, lebih ringan, atau sama berat ya anak-anak. Nah, untuk membandingkan itu ada simbol-simbolnya yang akan kalian pelajari ya. Yang pertama, kalau ada simbol seperti ini nih, yang nomor pertama ya, itu artinya lebih berat. Kalau simbol seperti ini, yang kedua, yang lancip di depan itu berarti lebih ringan. Dan kalau ada yang simbol yang seperti nomor 3, itu artinya sama berat. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh dalam membandingkan berat benda. Dalam membandingkan berat benda, kita harus melihat dulu satuannya. Jika satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkannya. Tetapi, jika satuannya berbeda, otomatis kita harus menyamakannya terlebih dahulu satuannya ya. Contohnya di sini Ibu punya pupuk 5 kg dalam satu bungkus dan 2 bungkus pupuk yang beratnya masing-masing 5 ons. Ini satuannya udah berbeda, maka kita harus ubah menjadi satuannya yang sama. Contohnya di sini, Ibu akan ubah ke ons ya. 5 kg sama dengan 50 ons. Dari mana 50 ons ya? Dari 5 kali 10. Karena 1 kilogram itu kan 10 ons. Nah, lalu yang di sini kita jumlahkan saja ya. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan
10 ons. Maka di sini sudah sama satuannya anak-anak. Nah, kalau satuannya sudah sama, kita bisa lihat apakah 50 ons itu lebih berat atau lebih ringan dari 10 ons. Berarti di sini 50 ons itu lebih berat dari 10 ons. Karena lebih berat, maka simbolnya seperti ini ya. Mudah ya anak-anak. Berarti kalau simbolnya untuk yang lebih berat terbuka, ya nih kayak ini nih. Kalau yang lebih ringan itu yang lancipnya menunjuk ke arah yang lebih ringan. Jadi 5 kg itu lebih berat dari 5 ons ditambah 5 ons. Kita lihat ini contoh berikutnya ya. Ada 2 kantong pupuk yang masing-masing beratnya 200 gram dan yang satunya beratnya 5 ons. Kita jumlahkan dulu ya. 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. Yang ons kita ubah ke gram. 5 ons sama dengan 50 gram. Karena 1 ons itu adalah 100 gram. Sekarang kita bandingkan. 400 gram itu lebih berat atau lebih ringan dari 500 gram ya? Ya, lebih ringan dari 500 gram. Maka tadi ibu bilang yaitu lancipnya itu menunjuk ke yang ukurannya lebih ringan. Nah, tandanya seperti ini ya. Anak-anak, coba beri tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama berat pada soal di bawah ini. Misalnya, nomor 1 ya, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Berarti ini untuk yang nomor 1 beratnya itu sama. Untuk kalau beratnya sama, kita tandai dengan sama berat. Yaitu tandanya sama dengan ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3, coba kalian kerjakan sendiri sesuai cara yang ibu sebutkan tadi ya, yang disebutkan di atas. Jadi kalian coba kerjakan secara mandiri untuk nomor 2 dan nomor 3. Anak-anak, selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu nomor 1, karton bekas tisu gulung atau karton berwarna kecoklatan. Lalu kertas warna atau kertas origami ya. 3, lem kertas. Lalu pensil. Lalu gunting. Nah, kalian akan membuat seperti ini. Kalau dari tisu gulung ya, di dalamnya ada di tengah-tengah tisu ada kertas karton yang berwarna coklat. Bisa kalian gunakan untuk membuat vas bunga. Jadi diambil
tengahnya aja ya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuatnya seperti ini ya. Yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung ya. Yang kedua, kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna kecoklatan. Lalu, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna atau kertas origami ya. Lalu buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Misalnya gambar lingkaran, persegi, terus belah ketupat. Lalu bisa kalian buat kerucut ya, dan sebagainya. Lalu guntinglah gambar hiasanmu itu, hati-hati dengan menggunakan gunting. Lalu yang nomor 6, tempelkan hiasan dari kertas warna atau origami itu pada kertas karton tisu gulung. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, seperti gambar ini ya. Lalu pas bunga kalian sudah siap untuk dipakai. Coba ya anak-anak, kalian praktekkan di rumah ya. Demikian pembahasan Ibu untuk materi hari ini. Materi di kelas 2, tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.